Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia dan berbagai macam kenikmatan. Semoga nikmat-nikmat Allah kita bisa gunakan sebaik-baik mungkin sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah semakin berkualitas, insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita masuk ke materi inti pada pagi hari ini, yaitu menghindari sifat-sifat tercela, ada baiknya sekiranya sebelum memulai pembelajaran kita bersama-sama menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih tulus dalam belajar dan insya Allah mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Jadi saya minta ya satu orang untuk memimpin doa sebelum kita masuk ke materi inti. Ya, saya persilakan satu orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, bermanfaat bagi diri sendiri dan nantinya akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, di absen dulu ya. Saya absen satu-satu, nanti diperhatikan namanya ketika dipanggil, disebut namanya. Tolong diangkat tangannya. Alvinandi Putri Hadir Pak. hadir. Amanda Gayatri, Andi Bayu Setiawan hadir. Andi Bayu. Dahyatul Kalbi, Hadir Pak. Eva Anggeni, Hadir Pak. Hamsa hadir Pak. Irmawati, Isa Wahyuni, Hadir Pak. Isa Azahra, Hadir Pak. Muhammad Nabil Sam, Hadir Pak. Muhammad Yustiansa, Hafiz. Edma Anna, Hadir Pak. Nur Hidayah, Hadir Pak. Nurul Nisai, Hafiz. Rati Puspita Sari, Hadir Pak. Salwa, Hadir Pak. Suci Asahra, Hadir Pak. Rahmat Hidayat, Hadir Pak. Sandi. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya, sudah siap belajar untuk hari ini. Siap. Baik anak-anakku sekalian, ini sebagai aforisme dan hadis, sebagai motivasi. Semoga nantinya akan membekas dalam diri anak-anakku sekalian sehingga terus memiliki semangat belajar dan semangat untuk menuntut ilmu. Ya, ini adalah hadis-hadis yang sangat masyhur, selalu didengarkan, bahkan mungkin anak-anakku sekalian sudah ada yang hafal. Ya. Siapa yang ingin bahagia dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Jadi itu Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu sebagai motivasi untuk kita generasi-generasi Islam yang hadir di belakangan. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil Ilmi. wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ilmi. Jadi itu sebagai motivasi untuk anak-anakku sekalian untuk senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat. Kemudian dari Imam Syafi'i
Imam Syafi'i mengingatkan dan memberikan motivasi kepada kita sekalian. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Ya. Jadi, anak-anakku sekalian, di masa-masa remaja seperti kalian, menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi harus siap berkorban, siap berjuang untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu juga lah yang disampaikan oleh ulama kita, yaitu Imam Syafi'i, supaya anak sekalian hari ini dan seterusnya mungkin menderita belajar, berkorban untuk dapat ilmu, kemudian insya Allah ke depan kita bisa merasakan betapa manisnya buah daripada pengetahuan. Paham ya? Ya. Sukses adalah milik orang yang tidak pernah menyerah. Ya, jadi jelas itu bisa dibaca di atas ya. Sukses adalah milik orang yang tidak pernah menyerah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita manusia diciptakan bukan untuk menyerah. Jadi anak-anakku sekalian juga diajar, tidak pernah diajar untuk menyerah. Tapi selalu diajarkan supaya bisa tampil maksimal, kemudian berbuat positif secara maksimal. Apapun resiko dan tantangannya, menyerah bukanlah pilihan. Jelas ya? Sangat jelas. Jadi kalau Anda mau sukses, sukses adalah milik atau hak orang-orang yang tidak pernah menyerah. Jadi jangan menyerah. Ya, selalu maju, selalu berusaha untuk terus berkembang, terus meningkat secara kualitatif atau secara kualitas. Ya. Untuk materi kita hari ini yaitu menghindari sifat-sifat tercela. Menghindari sifat-sifat tercela yang ini kita bahas termasuk hubud dunia, kemudian hasad, sombong, ujub, dan riya. Semua itu bentuk-bentuk sifat-sifat tercela yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, kita masuk yang pertama adalah hubud dunia. Jadi hubud dunia pengertiannya sudah jelas di atas, penyebab dan dampaknya. Ya, jelas bisa dibaca. Jadi pengertian hubud dunia, atau mungkin ada punya pengertian lain. Jadi kita membuat pengertian selain daripada apa yang kita lihat di atas. Ada ya? Ada pengertian lain menurut kalian. Jadi boleh berbeda dengan pengertian di atas, tapi substansi dan intinya sama. Kira-kira ada yang bisa memberikan pengertian tentang hubud dunia yang dimaksud dalam materi tersebut? Ada yang bisa? Ya, saya persilakan. Jadi sampaikan saja apa yang Anda tahu. Siapa? Siapa yang berani? Satu orang bisa memberikan pengertian yang berbeda. Ayo, di mana? Ya, silakan. Jadi menurut saya hubud dunia adalah ketika seorang manusia berada di fase di mana dia selalu memikirkan dunia dan tidak memikirkan akhiratnya. Dia selalu mencintai apa yang ia miliki dunia dan tidak mempersiapkan bekalnya untuk di akhirat nanti. Ya, bagus ya. Atau masih ada yang lain? Atau cukup satu saja mewakili? Ya, kita berikan aplaus untuk teman kita. Ya, jadi hubud dunia kalau pengertian di atas terlalu cinta dunia secara berlebihan. Jadi anak-anakku sekalian, apapun yang berlebihan sebenarnya itu dilarang dalam agama. Ya. Berlebihan atau hal-hal melampaui batasan-batasannya. Jadi pasti tidak baik, pasti akan menimbulkan yang namanya kerusakan. Termasuk hubud dunia atau cinta kepada dunia itu pasti tidak baik karena berlebih-lebihan. Ya. Apakah agama kita melarang kita untuk mengejar dunia? Tidak ya? Yang dilarang agama ketika berlebih-lebihan. Silahkan bekerja, silahkan mengejar dunia selama itu tidak melampaui batas dan tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau sudah berlebih-lebihan, itulah yang kemudian agama hadir untuk meluruskan manusia kiranya bisa kembali kepada jalan yang benar. Dalam kategori apa sehingga
agama memasukkan seseorang berlebih-lebihan dalam mencari dunia atau cinta kepada dunia. Misalnya, ya, ada orang yang bekerja siang dan malam tanpa memperdulikan lagi waktu salat. Bekerja, masuk salat zuhur, masih bekerja. Masuk salat asar, masih lanjut dengan pekerjaannya. Sehingga waktu-waktu salat harusnya istirahat dan kemudian menunaikan kewajibannya, ternyata tidak ditunaikan. Nah, inilah deskripsi, inilah gambaran orang-orang yang cinta dunia terlalu berlebihan. Ya, jadi berlebih-lebihan. Harusnya waktu salat, ya, setelah bekerja istirahat salat, ya, itu dianggap tidak mengapa dalam agama kita, selama kita masih bisa, ya, menyeimbangkan dunia kita dan akhiratnya. Bekerja jalan, tapi salat juga jalan. Ya, dunia silakan dikejar, akhirat juga dikejar dan jangan dilupakan. Ya, jadi seperti itu. Penyebabnya, ini menjadi penyebab. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga orang itu bisa hubbu dunia yang berlebihan, cinta terhadap dunia itu sangat berlebihan. Kira-kira apa penyebabnya? Kita lihat di atas ya. Sebentar kita mungkin ada yang bisa menambahkan atau bahkan ada yang berpendapat lain, itu tidak apa-apa. Kita lihat dulu yang ada di slide di atas. Penyebabnya yang pertama adalah menganggap dunia adalah tujuan. Menganggap dunia sebagai tujuan. Jadi ada orang yang menganggap dunia sebagai tujuan akhir. Jadi dia tidak lagi berpikir tentang akhirat. Dia tidak yakin bahwa ada hidup setelah mati, ada hidup setelah dunia. Ya. Jadi dia anggapnya bahwa dunia ini adalah tujuan akhir, sehingga dia mati-matian mengerahkan seluruh potensi dan kemampuannya hanya untuk mengejar dunia semata. Tidak lagi berpikir tentang akhirat, tidak lagi dia pikirkan di sana nanti akan dimintai pertanggungjawaban, tidak lagi dia pikirkan di sana harta-harta milik kita itu akan dipertanyakan. Dari mana kita dapatkan dan kemudian untuk apa kita belanjakan. Mereka tidak pikir yang demikian. Ya, jadi itulah yang menyebabkan orang hubbu dunia yang berlebihan, menganggap dunia ini sebagai tujuan. Jadi dia lupa dan dia abaikan akhiratnya. Dia tidak yakin bahwa di sana nanti ada akhirat. Yang kedua, tidak bersyukur. Jadi sebenarnya sudah diberikan nikmat, berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sudah dikasih rumah, dikasih mobil, bahkan dikasih, ya, pasangan hidup, dikasih suami, dikasih istri bagi yang sudah, ya, punya pasangan. Ya, sudah dikasih satu minta dua. Dikasih minta dua, dikasih dua minta tiga. Ya, itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ya, mirip dengan serakah yang memuncak. Jadi orang yang cinta dunia itu pasti serakahnya luar biasa. Dan itulah yang menjadi penyebabnya sehingga dia berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Dia sudah misalnya di kultur kita adalah kultur pertanian, ya, secara geografis juga pertanian. Sudah dapat kebun 5 hektar masih mau 10 hektar. Sudah dapat 10 masih mau 15 hektar. Serakah sampai-sampai nanti melampaui batasnya. Tanahnya orang juga diambil. Itu serakah yang memuncak. Karena motivasinya dan dorongan nafsunya selalu mendorong untuk memiliki sebanyak-banyaknya, ya, sehingga lupa batasan-batasan bahwa ini adalah milik orang, ini hak orang, semua juga diambilnya. Yang keempat, kurangnya keyakinan akan Allah. Ya, jadi keyakinannya itu sangat tipis. Kan jelas kalau kita yakin kepada Allah, Allah mengatakan bahwa di sana nanti ada hari akhirat, ada alam kubur, ada alam perhitungan, ada surga dan neraka. Sehingga orang yang cinta kepada dunia berlebih-lebihan, imannya sangat tipis sekali. Yang kelima, lupa akhirat dan kematian. Jadi dia lupa akhiratnya, sehingga semata-mata di otaknya itu hanya dunia. Sebelum tidur dunia, bangun tidur dunia. Sebelum tidur pikir uang, bangun tidur hitung uang. Ya, semua tentang dunia, di otaknya, di hatinya, di matanya, di telinganya, dan di semua panca inderanya itu selalu berpikir tentang uang. Bahkan melihat tetangga itu pun dilihatnya sebagai uang atau dolar. Itu berlebih-lebihan, ya. Ya, pokoknya apapun yang dilihat pasti
ujung-ujungnya uang. Membantu orang lain, ujung-ujungnya uang. Padahal dalam agama kita diajarkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita diajarkan dalam agama, ya, tolong menolonglah kalian. Jadi bukan kita membantu orang kemudian mengharapkan imbalan. Kan tidak. Agama sudah jelas mengajarkan seperti itu. Dampaknya anak sekalian, apa sih dampak daripada cinta dunia yang begitu berlebihan? Yang pertama, dampak yang bisa ditimbulkan adalah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cinta dunia berlebihan akan berdampak semakin jauh dari Allah. Ya. Jadi kan sebaliknya, orang yang masih ada pikiran akhiratnya dia semakin mendekat dari Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Yang kedua, tidak akan Bahagia. Kenapa tidak akan bahagia? Karena tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Betul ya? Ya, tidak pernah puas. Bagaimana kita bisa bahagia kalau misalnya kita tidak pernah puas? Harusnya dapat satu, kita senang dan bersyukur sehingga memunculkan kebahagiaan. Tapi bagi orang yang cinta dunia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah juga bahagia. Yang ketiga, merusak silaturahmi. Yang keempat, tersesat dunia ini. Ada yang bisa jelaskan? Coba dibantu dulu. Ada yang bisa jelaskan? Yang ketiga, siapa yang bisa jelaskan? Karena tidak mau berbagi. Ya. Uang hanya miliknya. Sehingga begitu ya. Kalau tidak dibagikan apa-apa, orang putuskan silaturahim kita. Sombong, Pak. Sombong, ya. Sehingga orang tidak mau mendekat. Betul juga ya. Yang keempat, tersesat di dunia. Apa maksudnya itu? Tersesat di dunia? Terlalu banyak keinginan. Ya. Tersesat di dunia. Kita hidup di dunia, ada norma, ada ketentuan-ketentuan hukum, ada ketentuan-ketentuan agama. Jadi kita ini terikat sebenarnya. Kita ini tidak bebas nilai. Tapi orang yang cinta dunia berlebihan tidak ada urusan. Melanggar hukum adalah hal biasa, dan kemudian melanggar agama adalah hal biasa. Gitu. Jadi semua biasa-biasa saja, melanggar hukum, melanggar norma agama, semua diabaikan. Sehingga konsekuensinya orang demikian akan tersesat di dunia ini. Mana melanggar hukum, melanggar norma sosial, melanggar asusila, melanggar perintah agama. Itulah sehingga dikatakan orang yang hubur dunia berlebihan berdampak pada tersesatlah manusia atau kita di dunia. Baik, anak sekalian, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, dipersilakan ya. Yang mau bertanya cukup satu atau dua orang ya, dua orang. Silakan bertanya. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana cara agar dapat menghindari hubud dunia atau cinta dunia secara berlebihan? Ya, harus Sekian pertanyaannya. saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kita sekalian tampung pertanyaan berjam. Silakan. Ya, Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana Allah menggambarkan tentang cinta dunia? Ya. Baik ya, kita akan memberikan jawaban kepada teman-teman Anda yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya, kita sekali lagi berikan aplaus ya untuk menghargai, mengapresiasi pertanyaan itu. Ya, yang pertama, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghindari hubud dunia yang berlebihan? Ya, tentu langkah-langkah atau step-stepnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu juga kita akan yakin bahwa akhirat itu ada. Begitu kita yakin bahwa ada Allah, ada akhirat,
maka yang terjadi dalam diri kita dan sikap kita selalu hati-hati dalam dunia ini. Jadi mungkin kita bekerja mengejar dunia, tetapi batas-batas yang wajar, tidaklah kemudian kita menghalalkan segala cara. Ya, kalau bahasa daerahnya itu halal halulu mana. Ya, jadi tidak menghalalkan segala cara. Itu. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi syukuri yang ada sambil kita berikhtiar tanpa kemudian kita harus serakah terhadap apa yang kemudian yang bukan hak kita dan bukan milik kita. Ya, jadi seperti itu ya. Dekati Allah, tebalkan iman kita supaya kita semakin yakin akan firman-firman Allah dan kemudian semakin yakin akan akhirat dan kemudian kita juga pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan yang kedua ya dari Sandi. Bagaimana Allah menggambarkan orang yang cinta dunia, menggambarkan dunia di dalam Al-Qur'an? Misalnya di dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadzil hayatud dunya illa lahum wa laib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Jadi itu salah satu ya bentuk Allah menggambarkan kehidupan dunia. Bagaimana sih kehidupan dunia? Kata Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini ibaratnya permainan dan senda gurau. Jadi begitu Allah memberikan kita deskripsi dan perumpamaan terhadap kehidupan dunia ini. Sehingga tidaklah kemudian kita menyimpan dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan dalam agama kita. Seperti itu ya. Baik, anak-anak sekalian, saya pikir cukup ya untuk materi hari ini. Materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita sudah sampai di hukum dunia. Ada beberapa item yang sudah kita jelaskan, kita mengerti tentang pengertian hukum dunia, penyebabnya, kemudian dampaknya, kemudian hal-hal yang lain, misalnya bagaimana Allah menggambarkan hukum dunia dalam Al-Quran. Ada beberapa dalil ya yang kemudian sudah tersampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama sehingga kita terhindar dari hukum dunia yang berlebihan. Ya, jadi baiklah anak sekalian, setelah tanya jawab tadi, maka kita akan masuk ke tahap pembelajaran yang mungkin di bagian akhir. Kita akan bermain peran, ya. Jadi kita akan bermain peran terkait dengan materi yang ada, yang dibawakan tadi, yaitu hukum dunia atau cinta dunia, ya. Jadi saya minta 3 orang atau satu tim ya, 3 orang satu tim ini akan tampil nanti. Jadi dengarkan saya, berikan dulu pengarahan atau petunjuknya seperti apa sih cara bermainnya nanti ya. Ya, jadi itu disebut dengan role playing. Jadi kita bermain peran. Ya, jadi nanti ada yang berperan sebagai seseorang yang sangat cinta dunia, sangat serakah dan sangat menggambarkan lah. Ya, tentang bagaimana orang yang serakah itu dan lupa akhiratnya, dan kemudian teman yang lain bisa hadir memberikan solusi atau nasihat-nasihat supaya ya tidak lagi kita terjebak pada hukum dunia yang berlebihan. Ya, silakan ya kelompok 1, saya persilakan. Ya, silakan. Yang 3 orang ya. Ya. Kelompok 1 silakan. Yang lain menyimak, kita dengarkan bagaimana, kita lihat, kita saksikan bagaimana dia menggambarkan. Ya, silakan. Kita persilakan ya. Atau kita kasih semangat dulu sebelum tampil. Ya, kita semangat.
perkenalan dulu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Nikma Anna berperan sebagai teman dari si orang kaya. Perkenalkan, nama saya Rati Puspitasari, saya sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Fangbeni, saya berperan sebagai orang yang serakah. Ya, berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Silakan. Banget duitku. Mau shopping. Bu, boleh minta uangnya sedikit? Apa? Kami ingin meminta uangku? Enak saja. Saya capek-capek kerja, kami akan minta. Alhamdulillah, ibu bukan seperti itu. Ibu ini kan cuma minta sedikit harta dari kamu. Kamu tidak boleh seperti itu, Eva. Kamu tidak tahu semua harta yang kamu punya ini sebagian besar itu adalah milik bagi fakir miskin. Mas saja untuk saja tidak cukup, apalagi untuk dia. Coba kamu biasakan untuk menyisihkan sedikit hartamu untuk ibu ini, karena segala sesuatu yang berlebihan, apalagi harta yang kamu punya ini, bisa dibilang lebih dari cukup untuk kamu sendiri. Kamu harus memberikannya sebagian kepada ibu ini, karena segala yang kita beri itu akan berdampak pada diri kita sendiri nantinya, Eva. Kita mau seperti itu. Maaf ya, Ibu. Terima kasih, kamu sangat membantu. Jadi teman-teman, berdasarkan dari apa yang kami paparkan tadi, di sini kita bisa mengambil pesannya bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang kami peragakan ini hanyalah sebagian hal kecil yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Misalnya dalam lingkungan kelas, teman kita yang tidak memiliki pulpen, kita bisa meminjamkan pulpen kita kepada teman kita yang membutuhkan. Itu adalah sedekah kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari. Jadi sekian dari kami, mungkin ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan bagi teman-teman semua. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu tadi hanya bermain peran, tapi kan kenyataannya, faktanya ada di sekitar kita yang sikap-sikap seperti itu, ya. Jadi anak-anak sekalian, semua kita bisa memahami materi yang disampaikan tadi, yaitu terkait dengan hukum dunia, sehingga kita semakin dekat kepada Allah dan kemudian tetap mengingat akhirat kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk pelajaran kita hari ini, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat dan berberkah bagi kita sekalian. Dan kita tutup bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya semakin bertambah dan kemudian nanti ilmu yang ditahu itu bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.